Hari ini saya ingin berbagi satu rahasia daripada iman Kristen. Inti iman Kristen berbicara mengenai kebangkitan Kristus, saudaraku. Saya bisa minta dibantu, slide-nya ditampilkan. Hari-hari ini kita sedang berada di fase di mana Yesus bangkit dan Yesus menunjukkan dirinya. Dan kalau Yesus bangkit, kira-kira apa dampak dalam kehidupan kita, saudaraku? Pada waktu Yesus menyatakan dirinya, jangan dimajukan ya, thank you. Pada waktu Yesus menyatakan dirinya, ketika dia bangkit, sebetulnya suasana itu sangat mencekam. Kenapa sangat mencekam? Karena Yesus mati dengan sangat tidak wajar, saudaraku. Minggu lalu kita sudah merayakan bagaimana Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit. Kenapa sangat tidak wajar? Yesus adalah orang yang sangat populer pada waktu itu. Dia sangat populer kemanapun dia pergi, saudaraku. Yesus dikenali. Dia dikenali oleh masyarakat dan masyarakat berbondong-bondong untuk menemui dia, untuk mendengarkan dia, untuk mengikuti dia, saudaraku. Dan kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu menghebohkan setiap kota yang ada. Kenapa? Karena mujizat demi mujizat itu terjadi, saudaraku. Jadi dia benar-benar sangat populer, dia benar-benar sangat terpandang, dia benar-benar sangat dihargai oleh siapapun juga. Tetapi para tua-tua dan para imam, mereka ingin Yesus dieksekusi dengan cara yang sangat tidak wajar. Kenapa sangat tidak wajar? Karena sebenarnya hukuman salib itu sebetulnya adalah hukuman untuk para budak. Jadi bukan untuk normal, saudaraku, bukan. Jadi misalkan aja para pemilik budak gitu ya, dia adalah orang kaya, dia pemilik budak yang sangat banyak. Kalau ada budaknya yang memberontak, kalau ada budayanya yang menurut dia sangat menjengkelkan, maka dia kasih hukuman salib tujuannya untuk menjadi peringatan buat budak-budak yang lain. Kalau kamu ngikutin caranya dia, maka ini hukumannya, ini ancamannya. Yaitu hukuman salib, saudaraku. Dan hukuman salib digunakan oleh para penguasa untuk memberikan hukuman betul-betul yang paling hina. Nah, Yesus orang yang sangat dikenal, dia sangat diagungkan, dia sangat dipuja. Tiba-tiba orang-orang berteriak, salibkan dia. Mereka ingin Yesus dieksekusi dengan cara yang paling hina. Bahkan yang seharusnya itu untuk budak yang paling hina, saudaraku. Makanya suasana sangat mencekam, suasana menjadi sangat menakutkan, saudaraku. Karena Yesus dihakimi massa, salibkan dia. Di mana seharusnya menurut Pilatus, Yesus tidak punya kesalahan sehingga dia harus dieksekusi dengan cara yang paling hina. Makanya Pilatus cuci tangan, dia tidak mau tahu. Tetapi massa meneriakkan salibkan dia. Suasana itu menjadi suasana yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan. Makanya para murid-murid pun akhirnya sembunyi, saudaraku. Kenapa sembunyi? Karena Yesus dihakimi massa, salibkan dia. Kalau murid-murid dikenali, maka dengan mudah sekali murid-murid, kamu pengikut Yesus ya? Maka ancamannya apa? Bisa ikut disalibkan. Makanya Petrus sangat ketakutan, bukan hanya Petrus, 12 muridnya sangat ketakutan. Mereka menyembunyikan dirinya, mereka mengasingkan dirinya. Oleh sebab itu yang sangat menarik daripada kebangkitan Yesus. Siapa saksi pertama daripada kebangkitan Yesus? Saksi pertama bukan murid-muridnya. Tetapi saksi pertama adalah para perempuan, saudaraku.
Oleh sebab itu saya melihat bahwa kebangkitan Yesus itu juga menjadi satu titik balik di mana kaum perempuan bangkit menjadi saksi Kristus, saudaraku. Di mana para pria? Murid-murid Yesus semuanya pria, saudaraku. Tetapi tidak ada satu pria pun yang muncul untuk menjenguk makam Yesus. Kenapa mereka tidak berani menjenguk makam Yesus? Makam Yesus dijaga satu peleton. Satu peleton kurang lebih sekitar 16 orang. Dijaga tentara 16 orang, kalau murid-murid Yesus datang, bisa-bisa murid-murid Yesus akan dibunuh, saudaraku. Sehingga yang muncul, yang berani menampakkan dirinya, itu ternyata adalah kaum perempuan. Makanya kaum perempuan, saya sangat percaya di mata Yesus itu sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Pada waktu itu kaum perempuan bisa dikatakan dia adalah manusia dengan derajat di bawah kaum pria. Stratanya di bawah, saudaraku. Kaum perempuan kesaksiannya itu tidak bisa serta-merta dipercaya. Makanya kalau saudara baca di kitab Lukas, pada waktu kaum perempuan ini menceritakan kepada murid-murid tentang kebangkitan Yesus, mereka tidak dipercaya, bahkan oleh para murid, saudaraku. Kenapa mereka tidak dipercaya? Karena mereka perempuan. Jadi kesaksian seorang perempuan di persidangan pada waktu itu bukan kesaksian yang kuat, saudaraku. Semuanya harus pria. Tetapi menarik sekali, Tuhan seringkali bekerja itu dengan perempuan, saudaraku. Bahkan ada satu rahasia yang sangat besar, bukan diberikan kepada murid-muridnya, tetapi kepada para perempuan. Yaitu apa? Bahwa di masa akhir, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yaitu penyembah di dalam roh dan kebenaran. Kepada siapa itu diberikan? Kepada seorang perempuan yang sebenarnya dia bukan perempuan yang terpandang, saudaraku. Tetapi dia perempuan yang hina di masyarakat. Dia sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena Yesus mengatakan bahwa kamu hidup sekarang bukan dengan suamimu yang sah, bahkan dengan suami yang tidak tahu sudah pria yang keberapa. Dia adalah perempuan yang dipandang hina, saudaraku. Tetapi justru dengan perempuan yang dipandang hina ini, Yesus memberikan satu rahasia, satu pewahyuan yang berlaku sampai hari ini diseminarkan terus-menerus. Yaitu bahwa Tuhan mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Nah, saksi pertama itu adalah kaum perempuan. Dan akhirnya mulailah heboh di antara para murid, saudaraku. Dan kemudian kejadian yang kedua di dalam seputar kebangkitan Yesus itu adalah kejadian yang kedua seputar daripada kebangkitan Yesus itu adalah mulailah muncul yang namanya berita kebohongan, saudaraku. Bagaimana para tua-tua, para imam, mereka tidak rela kalau berita kebangkitan Yesus itu tersebar. Maka mereka berusaha menyuap para serdadu, dan para serdadu disuruh memberitakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus dicuri mayatnya. Musuh utama orang Kristen itu sebetulnya adalah berita bohong. Hati-hati. Makanya Tuhan bilang bahwa di akhir zaman, sebetulnya apa sih yang menakutkan dari antikris? Yang menakutkan dari antikris itu bukan masalah simbol 666, saudaraku. Yang menakutkan daripada antikris adalah, itu sebetulnya adalah kebohongan. Penyesatan, saudaraku. Itu yang paling menakutkan. Makanya hati-hati, sebetulnya musuh utama daripada orang Kristen itu gampang disesatkan. Sejak awal kebangkitan Yesus, musuh utamanya adalah berita bohong. Para tua-tua suap para prajurit dikatakan, kamu bilang aja bahwa Yesus itu dicuri. Sebetulnya ini sangat berisiko untuk para prajurit. Kenapa? Kalau sampai mayatnya dicuri, berarti para prajurit tidak disiplin menjalankan tugasnya.
Dan kalau para prajurit tidak disiplin menjaga tugas, menjalankan tugasnya, padahal isinya kurang lebih 16 orang, berarti ini fatal, saudaraku. Sejarah mengatakan seharusnya para prajurit ini dihukum mati semuanya. Dengan hukum pada waktu itu, karena mereka tidak disiplin menjalankan tugasnya. Tetapi saudara bisa baca di sini, mereka di-backup oleh para tua-tua. Jangan takut, aku backup kalian. Kalau sampai kamu akan didisiplin, mereka akan menjelaskan maksud dari para tua-tua. Dan akhirnya mereka disuap, saudaraku. Nah, kemudian kita bisa lihat, ketika berita bohong ini menyebar, berita bohong ini menyebar sampai kapan sih? Sampai sekarang. Makanya fatal kalau orang Kristen tidak mengenali bahwa inti daripada iman Kristen itu adalah kebangkitan Kristus, saudaraku. Banyak orang Kristen terkecoh seakan-akan berita Kristen itu hanya masalah berkat. Itu hanya masalah persepuluhan. Itu hanya masalah mati masuk surga, saudaraku. Itu bukan berita utama, saudaraku. Bukan. Kalau Yesus tidak bangkit, saudaraku, semuanya percuma. Makanya murid-murid pun bubar, saudaraku. Jadi sebenarnya tidak akan pernah ada kekristenan tanpa kebangkitan Yesus, saudaraku. Gara-gara Yesus bangkit, Yesus yang berinisiatif, dia kumpulin lagi murid-muridnya. Makanya kalau kita baca di sini dikatakan bahwa kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Yesus berusaha buktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Siapa yang berinisiatif menunjukkan bahwa Yesus bangkit? Yesus sendiri. Kalau Yesus tunjukkan bahwa dia bangkit, maka yang pertama, Yesus menunjukkan bahwa para perempuan tidak berbohong. Betul? Bahwa kesaksian mereka ternyata benar. Kalau Yesus tunjukkan bahwa dia hidup, maka kita tahu bahwa ada berita bohong bahwa Yesus itu tidak bangkit, saudaraku. Yesus berinisiatif, dia tunjukkan dirinya, saudaraku. Tetapi ada yang berkata, para murid ini mengalami halusinasi. Ya. Para murid mengalami halusinasi. Mungkin para murid seperti melihat Yesus. Bukankah konon katanya, kalau orang sudah meninggal katanya 40 hari masih apa? Gentayangan. Wah, para murid mungkin lihat itu. Ya. Para murid tidak lihat Yesus. Sekali lagi berita bohong diluncurkan, saudaraku. Tetapi yang menarik adalah berapa saksi mata Yesus bangkit? Total saksi mata adalah lebih dari 500, saudaraku. Yang saya kasih bold warna kuning. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500. Saudaraku. Kalau 500 orang lihat hal yang sama, mungkin gak halusinasi? Gak mungkin. Gak mungkin. Gak ada, saudaraku. Ya, engkau bisa cari di buku-buku, engkau bisa cari secara sains, tidak ada halusinasi yang sama terjadi kepada 500 orang. Itu enggak mungkin. Kalau mungkin cuma untuk 5 orang, oke lah, mungkin dia mengalami halusinasi, saudaraku. Tapi kalau sudah 500 orang, itu sesuatu yang aneh. Dengan kata lain, Yesus memang hidup, saudaraku. Kenapa sih Yesus hidup itu penting? Karena iman Kristen tidak berurusan dengan apa yang mati, saudara. Orang hidup tidak pernah berurusan dengan orang mati. Kalau orang mati, maka semuanya selesai.
Contohnya aja, misalkan. Contohnya misalkan, siapa ya? Jojo deh, ya kan? Ada yang kenal Jojo? Oh kenal, oh kalau enggak bangkit berdiri Jo, supaya dikenal Jo. Ya, oke, ya. Misalkan Jojo, misalkan. Wah Jojo ini pemberani saudaraku. Ya. Kenapa saya bilang pemberani? Saya lihat DISC-nya, D-nya tinggi banget. Wah ya kan? Wah dia pemberani saudaraku. Tiba-tiba Jojo bikin sebuah appointment. Taruhlah dengan Bapak Z, ya kan namanya Bapak Z. Atau Bapak X misalkan. Dia bikin appointment dengan Bapak X, kita ketemu ya di TP tanggal 30. Kita makan malam bersama. Sambil rundingan bisnis. Tiba-tiba Jojo mendapatkan kabar tanggal 28 Bapak X kecelakaan dan meninggal. Kira-kira ditungguin nggak Jo 30 Aprilnya? Harus saya tungguin. Namanya janji tetap janji. Wah ya kan? Ditungguin sama Jojo 30 April di TP saudaraku. Sampai TP tutup, Bapak X tidak muncul. Dan beritanya tetap sama. Bapak X sudah meninggal. Tapi Jojo tidak putus asa, namanya orang dominan. Ya kan? Wah dia nggak putus asa. Harus, ya kan? Setelah TP menjelang gelap, dia tunggu di parkiran, dia berjalan ke mobilnya dan di pojokan parkir, dia lihat seperti ada Bapak X di situ. Disamperin atau lari, Ju? Ternyata lari juga, ya kan? Ya, meskipun D-nya tinggi, ternyata nggak disamperin, saudaraku. Lari dia. Kenapa? Karena orang mati nggak ada urusannya dengan orang hidup. Nggak ada. Kalau Bapak X sudah mati, maka janjinya apa? Selesai, betul ya? Bubar. Jojo nggak perlu nunggu konfirmasi Bapak X mengatakan, Jo janjiannya batal ya, saya meninggal Jo. Ya, dia nggak perlu tunggu konfirmasi, sudah dihapus di agendanya. Betul ya Jo ya? Ya, langsung hapus. Kenapa? Karena orang mati nggak ada urusannya dengan orang yang hidup, saudara. Jadi, kenapa Yesus bangkit itu penting, saudara? Karena kalau Yesus tidak bangkit, ya ini yang akan kita lihat nanti ya. Kita sudah lihat bagaimana saksi pertama adalah para perempuan. Halo para perempuan, milikilah iman bahwa engkau bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Bahkan di saat para pria sembunyi, ternyata para perempuan yang muncul. Makanya saya sangat yakin bahwa para perempuan itu mungkin lebih punya sensitivitas terhadap hal-hal yang berbau spiritual. Contohnya aja, ayo kumpul doa. Kebanyakan yang kumpul siapa? Laki atau perempuan? Oh laki, ya. Awas kalau nggak datang ya Rio ya. Oh yang ngomong banyak ya. Ya berarti kamu bertugas ngajak rombonganmu ya, yang ngomong banyak. Ya, kebanyakan kumpul doa. Wah pasti banyaknya perempuan, saudaraku. Makanya aneh, perempuan itu punya, menurut saya punya sensitivitas yang lebih terhadap hal-hal yang spiritual, saudaraku. Dan kemudian kita bisa lihat bagaimana kebohongan terjadi dan kita akan lihat Yesus hidup. Kenapa sih Yesus hidup itu sangat penting? Karena kalau Yesus hidup berarti iman kita itu tidak sia-sia. Ayat ini menarik sekali, dia bilang gini, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa-dosamu. Kenapa sia-sia? Karena orang mati nggak ada urusannya sama orang hidup. Kalau orang sudah mati, maka selesai, saudaraku. Apapun janjinya selesai. Makanya Yesus harus tunjukkan bahwa, aku ini bangkit, aku ini hidup. Kamu berurusan dengan Tuhan yang hidup, saudaraku. Bukan Tuhan yang mati. Nah, kalau dia hidup,
maka iman kita tidak sia-sia. Kita bisa punya keberanian untuk percaya. Kenapa? Karena kita berurusan dengan Tuhan yang hidup. Makanya kalau dia hidup, maka janji-janjinya adalah apa? Ya dan amin, saudaraku. Karena kalau Yesus bangkit, berarti semua yang pernah Yesus katakan, berarti ya dan amin. Berarti kalau Yesus bangkit, semua yang Yesus katakan tentang masa depan, saudaraku, berarti apa? Ya dan amin. Kenapa? Karena dia hidup. Kalau Tuhan kita mati, lupakan, saudaraku. Buang aja Alkitabmu. Kalau Tuhan kita mati, saudaraku. Tapi kalau Tuhan kita bangkit, dia hidup, saudaraku. Kuatkan imanmu, saudaraku. Kenapa? Karena Alkitab yang kau baca, semua janji Tuhan di situ. Berarti apa? Ya dan amin. Makanya ayat ini mengatakan sebab Kristus itu ya bagi semua janji Allah. Kenapa ya? Karena dia bangkit. Karena dia bangkit, maka semua janji Tuhan dari zaman purbakala sampai hari ini berarti ya di dalam Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu kuatkan imanmu, saudaraku. Amin. Karena kita sedang berurusan dengan Tuhan yang hidup. Dia bisa dengar doamu, saudaraku. Dia bisa dampingi hidupmu. Kalau Yesus berkata, aku beserta dengan kamu, dia akan sertai, saudaraku. Kenapa? Karena dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dan kalau dia hidup, maka dia berkuasa dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Amin. Oh, ini penting banget, saudaraku. Ini adalah inti daripada iman kita, saudaraku. Bahwa kita sedang berurusan dengan Tuhan yang hidup, saudaraku. Karena orang hidup tidak berurusan dengan orang mati. Orang hidup hanya berurusan dengan yang hidup, saudaraku. Makanya Yesus harus betul-betul tunjukkan, aku ini hidup. Dan ketika dia tunjukkan selama 40 hari daripada kehidupannya, saudaraku, kehidupan di mana dia sudah bangkit, dia harus melawan berita bohong itu. Hati-hati ya, sekali lagi ya, musuh kekristenan itu berita bohong, saudaraku. Makanya kita harus suka mempelajari Alkitab. Kenapa kita harus suka mempelajari Alkitab? Karena berita bohong itu seringkali terjadi karena apa? Karena manusia sendiri. Manusia itu berpotensi memberikan kebohongan, saudaraku. Baik secara langsung maupun enggak langsung. Contoh ya, misalkan Roni itu kan sering ya suka, aku itu benci, aku itu sebel, ya kan? Ya, yang sering saya lihat kadang dia bilang ngomongnya kan gitu, ya kan? Aku itu benci, aku itu sebel. Nah, tapi kita tahu, Roni tidak ada maksud apa-apa di hatinya. Hanya dia mengungkapkan dengan kata-kata, aku sebel, aku benci. Nah, misalkan aja Roni bilang sama saya, aku tuh sebel sama Rio misalkan. Aku tuh benci sama Rio. Misalkan, saya sadar bahwa apa yang Roni katakan tidak ada maksud kebencian di dalam hatinya Roni terhadap Rio. Tidak ada. Dia hanya mengambil kosakata itu aja. Tetapi bayangkan kalau saya ketemu dengan Rio dan saya bilang, Rio hati-hati loh. Roni itu benci sama kamu. Udah saya tarik kata-katanya, saya tambahin intonasinya. Roni itu benci sama kamu. Roni itu sewebel sama kamu. Saya mau tanya, kira-kira yang Rio terima berita benar atau bohong? Bohong. Saya membuat terjadinya sebuah permusuhan antara Roni dengan Rio. Padahal Roni nggak ada maksud apa-apa. Tapi karena saya ceritakan seperti itu, maka Rio punya pemikiran yang lain, bahwa Roni itu sangat membenci dia, dan Roni itu sangat sebel banget dengan dia. Akhirnya Rio untuk bertemu dengan Roni pun, Rio takut. Padahal ketika ditemui, mungkin Roni akan bilang dengan stylenya seperti biasa, aku itu nggak ada apa-apa loh, ya kan? Aku nggak ada apa-apa, gitu loh. Tapi
Karena Rio sudah termakan berita yang salah, kacaulah hidupnya. Dia tidak akan berani menjumpai Roni. Makanya kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, hati-hati. Engkau terlalu simple untuk disesatkan. Percayalah. Ya, engkau terlalu simple untuk disesatkan. Kenapa? Karena memang kau tidak tahu berita yang benar itu apa. Makanya menarik banget ketika Yesus 40 hari, dia ketemuin murid-muridnya, dia sampaikan sebuah berita. Berita apa yang pertama? Yang pertama yang menarik ternyata begini. Yesus ketemu dengan 2 muridnya dalam perjalanan di Emmaus. Dan Yesus menjelaskan bahwa semua kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, berarti apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan. Semua kitab nabi-nabi, berarti ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan juga dikatakan kitab Mazmur yang sering kita baca. Dengan kata lain, semua kitab perjanjian lama yang kita baca, ternyata intinya cerita tentang siapa? Yesus. Makanya perbarui cara kita membaca Alkitab. Bahwa ternyata semuanya itu ditulis, itu bercerita tentang Yesus. Ada pesan tentang Mesias di situ, ada pesan tentang Yesus di situ. Makanya gawat banget kalau kita baca Alkitab dan kemudian kita memanipulasi ayat-ayatnya. Yesus jelasin semuanya kepada murid-muridnya. Dia jelaskan semuanya pada waktu dia bangkit. Saudaraku. Nanti saudara bisa baca lagi ya di Lukas itu. Itu menarik banget saudaraku. Dan kemudian secara khusus Yesus 40 hari dia bercerita tentang kerajaan Allah. Saya cuma membayangkan ya, saya berimajinasi, bayangkan selama 40 hari Yesus cerita satu topik, bukan topik yang lain, satu topik, yaitu topiknya kerajaan Allah. Pernah ikut seminar selama 1 minggu, satu topik? Kalau ikut seminar selama 1 minggu cuma satu topik, berarti topik itu penting enggak? Penting ya, topik itu penting. Topik itu susah, topik itu harus betul-betul dikuasai selama 1 minggu penuh. Karena hanya satu topik aja. Seminar selama 1 minggu. Bayangkan Yesus bikin seminar selama 40 hari, cuman satu topik. Yaitu apa? Kerajaan Allah. Jadi saya cuma membayangkan. Waktu Yesus kumpul sama murid-muridnya, dia jelaskan tentang kerajaan Allah sebelum dia naik ke surga. Dan kemudian muncullah sesi Q&A. Yesus ngomong, ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Dan Petrus tanya, Guru, aku mau tanya. Gimana caranya aku bisa berjalan di atas air lagi? Berikan jurus-jurusnya. Berikan tips triknya, Guru. Dan mungkin Yesus ngomong, Petrus, itu tidak penting, Petrus. Kembali ke topik. Ayo kembali ke topik. Topiknya apa? Kerajaan Allah. Makanya kita baca Alkitab, Petrus gak pernah jalan di atas air untuk kedua kalinya, saudaraku. 1 kali cukup, jangan diulangi. Tenggelam dia nanti. Ya, gak ada lagi. Ya. Dan kita gereja tidak pernah menerima kitab jurus-jurus berjalan di atas air. Gak ada. Karena mungkin Yesus bilang, Petrus itu nggak penting. Kembali ke topik utama. Oke Guru, kalau itu nggak penting, saya ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana caranya bikin 5.000 orang makan gratis, kenyang, sisa lagi? Beri kami jurusnya Guru, karena banyak orang miskin di antara kita. Wah. Dan Yesus bilang apa? Petrus, itu tidak penting Petrus. Kembali ke topik Petrus, kerajaan Allah. Makanya kita nggak pernah dengar lagi setiap hari Petrus hanya sibuk kasih makan 5.000 orang, makan kenyang gratis, saudaraku.
Nggak ada. Kenapa? Karena kembali ke berita utama, yaitu kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan memerintah atas kehidupan kita, saudaraku. Nah, kenali beritanya dengan benar. Makanya kemudian di Kisah Para Rasul ditutup dengan sebuah ayat. Bagaimana Paulus dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, topiknya cuma apa? Kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah dua berita utama di dalam kekristenan. Makanya hati-hati, saudara. Kalau ada berita-berita yang tidak mengedepankan tentang Tuhan Yesus Kristus, yang membuat iman kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita lebih mengerti tentang kerajaan Allah, hati-hati, saudaraku. Karena inilah intinya. Oke, berikutnya. Saya minta tambahan waktu sedikit ya, supaya bisa selesai. Berikutnya, yaitu apa? Yesus memberi pengalaman yang baru dengan murid-muridnya. Yesus tunjukkan bagaimana luka-lukanya, dia tunjukkan semuanya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tahu dengan pasti, sekali lagi, engkau tidak ketemu dengan setan. Tapi engkau ketemu dengan aku yang hidup. Bahkan Yesus makan, saudaraku. Dia tunjukkan dia sedang makan. Bahkan Yesus yang berinisiatif bakar ikan, saudara. Makanya saudara semua harus suka ikan ya. Nanti di surga kita fellowship ikan bakar. Seneng pasti ya kan. Nah, ya. Yesus berinisiatif ajak mereka makan, saudaraku. Mereka diajak berpengalaman dengan Yesus yang hidup. Makanya, saudaraku, setiap kita harus punya pengalaman dengan Yesus. Amin. Kenapa? Karena Yesus hidup. Buktikan, saudaraku. Buktikan dengan iman kita, buktikan dalam kehidupan kita. Sampai mulut kita berkata, ya Tuhan, Engkau hidup Tuhan. Engkau yang jamin hidupku, Engkau yang jamin langkah-langkahku, Engkau yang jamin masa depanku Tuhan. Sampai mulut kita mengakui, saudaraku. Bagaimana caranya kita berproses untuk berpengalaman dengan Yesus? Nah, saya cuplik dari ketika Yesus berjumpa dengan dua muridnya. Berjalan di Emmaus. Di situ ada tiga keyword yang penting, saudaraku. Yang pertama adalah, terbukalah mata mereka. Ketika engkau baca Alkitab, saudaraku, ketika engkau mendengar satu berita dan tiba-tiba matamu seperti terbuka, matamu seperti melihat sesuatu yang baru, yang wow, dan kemudian terjadi sebuah pengenalan yang baru. Oh, ngerti aku, Yesus itu begini, Tuhan itu begini. Terjadi sebuah pengenalan dan hatimu berkobar-kobar dengan Tuhan, saudaraku. Engkau sedang berpengalaman dengan Tuhan. Engkau sedang bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Itu ciri-cirinya. Ada yang pernah ngalami? Halo? Boleh angkat tangannya yang ngalami? Jangan malu-malu dong, angkat dong. Ya kan? Ya. Saya percaya pasti banyak yang pernah ngalami, saudaraku. Di saat hatimu berkobar-kobar, engkau baca Alkitab, percayalah, engkau sedang mengalami Tuhan. Ketika tiba-tiba matamu seperti terbuka, saudaraku, engkau lihat sesuatu yang baru, engkau sedang mengalami Tuhan. Ketiba-tiba pengertianmu terbuka, engkau bisa lebih kenal Tuhan, engkau sedang mengalami Tuhan. Saudara. Miliki pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita berurusan dengan Tuhan yang hidup, saudaraku. Dan ayat yang terakhir, yang seringkali kita pegang sebagai keselamatan, perhatikan inti iman kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inti daripada keselamatan itu terjadi, saudaraku. Karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit,
tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada, saudara. Meskipun Yesus sudah mati di atas kayu salib, kalau dia tidak bangkit, berarti kematiannya kematian biasa yang dialami oleh semua manusia. Tetapi karena dia bangkit, berarti kematiannya, darahnya tidak biasa, saudaraku. Kenapa tidak biasa? Karena di situ dia menggenapi semua janji Tuhan. Kalau Yesus bangkit, makanya tidak sia-sia iman kita. Oleh sebab itu, kuatkan imanmu, saudaraku. Amin. Bahwa Yesus bangkit dan miliki pengalaman dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelumnya saya ingin berdoa untuk para perempuan. Para perempuan, kau boleh angkat tanganmu. Tuhan, kau lihat para perempuan di tempat ini, Tuhan. Seperti Engkau telah membangkitkan para perempuan, Tuhan, untuk menjadi saksimu yang pertama. Dan menjadi pemberita Injilmu yang pertama. Demikian juga, Tuhan, kau berkati para perempuan di tempat ini, Tuhan. Untuk mereka juga bangkit, Tuhan, menjadi saksimu, Tuhan. Engkau berkati setiap perempuan yang ada, Tuhan. Bahwa mereka bisa untuk Engkau pakai, Tuhan. Mereka berharga di mata-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara, Tuhan, kepada setiap kami di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin.